Oh, jadi kayak kalau yang di episode kali ini kayak ada pertengkaran gitu, Ada. di lokasi langsung ya. Sampai saat ini Sosoknya hadir di sini. ada. Kalau Saman itu terpilih, itu nanti ada sesuatu kejanggalan yang terjadi. Kalau sudah lemah tuh. Oke, terpilih. Ada kata terpilih. Apa Iya. yang dimaksud kalau Kalau saya orang terpilih? sudah terpilih itu maksudnya orang lain dipilih auranya yang cocok dengan saya, dihisap sampai habis. Kakinya Mas Reza tidak bisa bergerak, kayak ada yang menindih. Rawon adalah hidangan tradisional terkenal dari Jawa Timur. Makanan ini berbentuk sup daging sapi kaya nutrisi dan beraroma segar. Rawon memiliki ciri khas dari warnanya yang gelap, berasal dari penggunaan keluak, sejenis bumbu khusus digunakan penduduk lokal. Kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Di episode kali ini merupakan makanan yang sekiranya banyak, termasuk makanan rumahan, dan kemungkinan beberapa dari kalian juga suka makanan berkuah juga. Dan mungkin buat kalian pecinta daging pasti mungkin gak asing atau suka makanan ini, dan makanan ini berkuah. Seperti yang kalian lihat, ini sudah ada makanannya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Mas Reza. Iya. Ini kayaknya kita sudah capek ya. Ini sudah jam berapa ini? Jam setengah 12 malam. Kita podcast hanya untuk kalian yang suka nonton Sisi Gelap Kuliner. Jadi mungkin buat kalian yang mungkin belum subscribe, like, silakan subscribe, like, dan jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian itu juga bisa tahu keseruan dari Sisi Gelap Kuliner, dan juga kita lebih semangat dalam membuat konten untuk kedepannya Mas saya. Karena di balik semua konten yang kalian lihat itu ada kerja keras dan mungkin waktu yang memang kita syutingnya kadang sampai pagi. Itu aja. Oke. Kali ini kita masih di Surabaya, dan memang makanan ini cukup terkenal. Dia berada di pusat kota, dan namanya kalau kita ngomong, orang nyebutnya makanannya rawon. Itu ya Mas ya. Kayaknya tadi sebelum saya ke sana, waktu kita perjalanan Mas Reza itu kayaknya sudah tahu kalau kita mau ke sana, dan kayaknya Mas, kalau saya nangkapnya dari Mas Reza, oh ya saya tahu itu. Memang benar sudah tahu Mas ya? Tahu. Tahu dari mana Mas? Istriku dulu. Oh, pernah makan apa? Salah satu pernah makan dan salah satu rekom. Oh, malah direkomendasi oleh istri. Tapi Mas Reza waktu itu belum pernah nyoba. Belum pernah. Tapi sering lewat. Ya, istri yang pernah nyoba. Oh, loh, saya itu tadi bingung sih waktu tadi kan sebenarnya gini ya guys ya. Sebenarnya kenapa kok kita bisa sampai malam gini itu karena tadi kita sudah nyasar ke satu tempat dulu, nasi cumi terkenal juga di Surabaya, dan ternyata tadi gimana Mas Reza hasilnya? Ya, intinya aja ya supaya teman-teman. Intinya di situ nggak pakai yang hitam ya. Intinya di situ adalah pakai sesuatu amalan yang Islami yang memang untuk menarik rezeki. Itu diamalkan sudah beberapa tahun. Oke, jadi intinya guys, jadi tadi kita itu sempet kayak waktu itu kita pernah berprasangka bahwa tempat ini tuh pakai. Jadi tadi kita datangi. Nah, kita datangi tempat pertama lah. Ini kan tempat kedua, tadi tempat pertama, dan ternyata malah dia itu bukan pesugihan, bukan penglaris, tapi pakai
memang sesuai ajaran dan ilmu putih Enggak, lah. maksudnya gini, tetap penglaris tapi penglaris yang doa-doa Islam. Oh, jadi anggapannya bukan yang jahat lah intinya Ya. gitu ya, Mas. Bukan yang hitam tapi putih. Ya, Dan akhirnya karena menurut saya, Mas Reza dan tim kayaknya kurang yang apa ya? greget lah. Sebenarnya menarik, cuman kayak kurang panjang untuk dibahas ya. Dan Ya. kita ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Oleh karena itu tadi jam 10:30, jam 11 ya, Mas Reza. Ya. Kita pindah tempat. Bayangkan kita pindah tempat hanya untuk cari kuliner yang menurut kita untuk dibahas itu ya menengah ke menuju ekstrim lah, Mas Reza ya. Supaya kalian itu lebih semangat untuk dengarkan ceritanya dan juga malah lebih aware atau berhati-hati dalam berkuliner, karena kan memang kuliner itu ada sisi-sisi yang kalian nggak pernah tahu. Oke, langsung aja. Ini tadi kita makan rawon di tengah kota dan tempatnya cukup ramai. Kebetulan saya itu bingung, Mas Reza. Sebenarnya itu harusnya setahu saya 24 hours ya, 24 jam. Makanya tadi waktu kru ngomong, ini sudah mau tutup, kayak kok nggak masuk akal gitu loh. Karena itu dulu sampai pagi loh, Mas Reza. Nah terus tadi kita sampai, saya pikir itu malah baru buka, dan bahkan dari mobil aja aromanya sudah tercium. Mas Reza tadi ini nggak sih, sempat kecium nggak sih bau rawonnya? Kalau saya nggak bau rawon, nggak bau rawon, malah bau yang lainnya rawon. Bau yang lainnya rawon. Iya. Tapi tadi bahkan pada saat kita terakhir aja yang dia sudah mau tutup itu masih rame banget. Iya. Dan rata-rata pengunjungnya Chinese ya. Iya. Kenapa kok Chinese gitu? Maksudnya apakah ada dari Mas Reza ada opini tertentu, pendapat tertentu? Kalau masalah Chinese apa nggak ada ya, intinya di situ memang pelarisannya untuk mengikat orang. Jadi tentang bau, tadi bau itu memang ada yang bawa gitu. Ada yang bawa. Oh, jadi kalau saya tadi keciumnya baunya kayak wangi gitu, kalau Mas Reza malah kecium bau yang lain. Ya. Dan itu Mas Reza beranggapan ada yang membawa bau itu. Ya. Dan pasti itu sosok yang lain lah ya. Ya. Kalau dibilang sebelum kita terlalu jauh, ini termasuk penglaris atau pesugihan, Mas? Termasuk pelarisannya memang hitam ya, pelarisan hitam. Pelarisan hitam. Tadi sempat saya dengar Mas Reza bilang ini ngawur. Apa yang ngawur, kenapa? Ini awalnya saya di situ saya mencium bau minyak mesik yang sangat menyengat. Nah ini sebentar, minyak mesik itu apa, Mas? Minyak mesik itu seperti minyak parfum dari Arab. Arab lah, warnanya hitam. Biasanya dibuat-buat ritual tertentu lah. Oke. Ya itu dibuat ritual tertentu, dalam artian ya sebenarnya itu parfum biasa tapi terkenalnya dibuat ritual seperti itu. Ya itu maksudnya itu parfum seperti itu, warnanya hitam. Oke, itu Mas Reza cium di mananya? Awal masuk di depan pintu dibuka langsung aromanya keluar. Berarti dari dalam itu kan? Ya. Nah terus kita ngomong dalam tanda kutip ngawurnya dulu di mana? Kalau cuma kecium aja kan ya nggak sengawur itu kan? Kalau sebenarnya kalau ngawurnya itu dari artian yang jaga itu ada, terus yang lawan saya itu ada. Memang sempat gertak. Waktu tak stres itu ada yang nabrak saya. Itu. Oh, jadi kayak kalau yang di episode kali ini kayak ada pertengkaran gitu, Ada. di lokasi langsung ya. Sampai saat ini. Sosoknya hadir di sini. Ada. Oke, sebelum kita terjauh ya, Mas Reza. Boleh diinfo nggak sosoknya itu apa dan ada berapa gitu loh? Seperti harimau tapi bukan harimau hitam. Oh, macan kumbang gitu ya? Kayak macan kumbang tapi bukan. Dia Tengah orang. Jadi tubuhnya ini yang separuh itu tangannya orang, yang separuh macan. Kepalanya macan. ada berapa Mas Reza di sana? Ada satu.
Oh, yang jadi intinya penunggunya di sana cuma ada satu. Yang ikut ke sini ya, yang ikut Tapi kalau yang di lokasi banyak. Banyak. banyak itu kalau boleh tahu Mas Reza, coba diceritakan detail kayak di depan pintu apa di dalam Yang apa. macan kembang tadi di macan itu sosoknya itu keliling di situ ada sosok orang tapi ada taringnya, ada jubahnya hitam seperti itu. Tuh. Kayak gitulah sosoknya. Apa kok Mas Reza kok diam sesaat, kenapa Mas Reza? Apa ya, agak berat itu, kayak mau ngomong itu agak berat. Oh, kayak dia powernya lebih besar gitu dari Mas Reza. Ya ada yang minta ini, ada yang kayak gimana gitu loh, kayak enak. Oke, berarti intinya sosoknya ada Iya. dua lah ya. Iya. Yang utama. Iya. Nah, kalau boleh tahu perannya langsung aja Mas Reza, perannya apa sih? Yang macan kumbang dulu, dia bertugas sebagai apa? Kalau di situ penjaga, makanya langsung nyerang kalau ada orang yang mau macam-macam dia nyerang. Oke, kalau yang satunya yang bertaring dia berjubah, Itu di makanan. Makanan itu kalau sama lihat itu enak ya, tapi sebenarnya itu kalau orang ngerti itu lumuri darah. Hah? Dan aku makanya aku kan di mobil ini aman pangan, nah sama nggak mungkin makan cuma ini kalau dibuka anjir. darahnya siapa Mas? Ya nggak tahu, pokoknya nggak tahu prosesnya gimana, ketika aku lihat itu berlumuran darah Apanya? dagingnya. Ya daging berlumuran darah, meskipun matang ya ada darahnya. Tapi ini waktu disajikan pun ada darahnya. Ya ketoknya aku kayak daging mentah mas. Ketokku Oke, daging mentah. gini Mas, kalau boleh tahu ownernya tadi ada di sana nggak sih? Nggak. Dia tahu kalau kita ke sana. Nggak tahu. Terus kok bisa tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan seperti ini, itu asal mulanya dari mana? Gitu aja. Dari kayak dukun, Mm-mm. kayak orang paranormal, ya datang ke situ, ya dibawahi satu pusaka kayak tombak gitu, kayak apa, itu ditaruh di rumahnya. Dan di situ memang ada beberapa khodam yang mempunyai pasukan, itu yang diperintah. Yang di tombaknya itu. Ya, dan di situ harus menyajikan kayak ayam cemani, darahnya seperti itu yang disajikan. Itu Oke, dan ini maksudnya sudah dilaksanakan berapa lama? lama, Generasi? belum, Tapi sudah lama. sudah lama. Kita ngomong efek terhadap yang makan, kayak saya sama kru. Linglung, penyakit. Linglung. Penyakit ya, jadi ada satu yang dihisap dari orang-orang ini tadi. Aku lihat kayak apa ya, aura. Ngisep itu makanannya yang ngisep atau setannya yang ngisep? Bukan, samiannya dihisap. Dari mananya waktu kita makan itu? Ya. Loh, ngisepnya siapa yang ngisep? Ya apa, dari orangnya ini, dari sosok-sosok yang ada di situ. Terus akhirnya kalau misalkan saya tiap hari makan di sana wis, apa yang akan terjadi dengan saya? Ya kalau samian orang biasa ya akan
apa ya istilahnya, emosinya memuncak dan banyak kalau Saman itu terpilih itu nanti ada sesuatu kejanggalan yang terjadi kalau sudah lemah. Oke, terpilih. Ada kata terpilih. Apa Iya. yang dimaksud kalau Kalau orang terpilih? sudah terpilih itu maksudnya orang lain dipilih auranya yang cocok dengan saya, dihisap sampai habis. Itu biasanya ada kejanggalan seperti kebangkrutan dan sebagainya. Kalau sering makan di sana, Ya, pokoknya sama cocok dengan auranya dipilih. itu bukan termasuk tumbal lah, Mas. Yo, Ya termasuk sebenarnya. Tapi bisa orang lain jadi. kan tumbalnya. Ya, Terus gini, dampak terhadap pemilik. Maksud dia melakukan ini nggak yang ekstrim. Kalau kan kita ngomong pengarisannya ekstrim, masa dampaknya kepada pemilik nggak se-ekstrim itu? kalau saya nggak tahu masalah dampaknya kepada pemilik, belum saya ketahui. Atau memang masih nggak bisa nembus? Ya, iso-iso ngono Mas, nggak iso tembus, nggak bisa tembus. Tapi memang dampaknya kayak belum ada itu loh sampai saat ini. Terus tadi pekerja-pekerjanya sendiri tahu kalau dia Nggak Oke. ada. Tapi apakah ada korban dari pekerjanya? Belum ada. Yang ada itu orang lain. Sudah banyak yang jadi korban. Itu kayaknya itu harus, kalau korban atau enggak saya nggak tahu tuh ya. Tapi intinya harus buang uang di jalan setiap tahun, entah itu 20 juta di jalan itu dibuang. Oh, tapi nggak langsung kedebokan kan, nggak ya, paling Kedepokan. Oh. Bahkan ada yang dikereseki dibuang. Entah itu mungkin yang bisa meninggal atau gimana nggak tahu. Oh, sistemnya gitu. Itu gitu terus di perempatan apa enggak sih, Mas? Itu mitos apa enggak? Enggak harus ya. Tapi biasanya perempatan. Kenapa, Mas, kok perempatan? Supaya teman-teman tahu kenapa kok. Biasanya kan di perempatan tuh ada uang, ada kembang. Kenapa sih, Mas? Kalau kembang itu biasanya orang kecelakaan. Kalau kembang macan kerah itu santet untuk biar orang itu ngelangkai kena. Jadi kalau saya pernah diberitahu orang Banyuwangi itu, kembang macan kerah itu ditaruh di jalannya orang itu. Kenapa kok di perempatan? Orang itu kan pasti lewat loh. Misalkan perempatan rumahku di sana, karena aku pasti lewat sana. Gitu. Jadi biasanya perempatan sana sama sana. Oh, perempatan itu berarti nggak ada makna spesifik, hanya karena sering dilewati. Sering gitu dilewati. Ya. Sebenarnya sering. Kayaknya saya lihatnya kan Mas Asa ini kayak ada yang nggak biasa juga loh hari yang malam. Kakiku ini kayak bisa bergerak, kayak ditindih orang, kayak nggak bisa bergerak, kayak apa tuh? Kakinya Mas Reza nggak bisa bergerak. Dua-duanya kayak antep. Apa yang terjadi, Mas Reza? Kan maksudnya kita ngomong penglarisan powernya nggak sebesar itu, kenapa? Ya, apanya? Teman ngomong kok agak bingung, powernya kak sebesar itu. Coba sih, ini kaki anak masih ya. Kayak kamu nggak bisa berlari. Sebentar nih. Benar. Kram. Kayak lemes gak bisa digerakkan. Benar. Tapi kan saya kan nggak salah atau tanya. Kan biasanya powernya kalau penglarisan nggak sebesar itu ya. Coba sama air sama bacakan air kursi 7 kali mbak. Panas. Bebas. Berapa kali? 7. Apa? Jadi gini guys, ini kakinya Mas Reza nggak bisa bergerak, kayak ada yang menindih. Nanti coba kita lihat sebentar lagi apa yang akan terjadi, maksudnya ada apa ini gitu. Kita tunggu Mas Reza agak baikkan dulu ya.
Mas Reza itu minta air minum yang dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali untuk diminum supaya maksudnya supaya membaik lah. Nah, aku kurang tahu juga kenapa 7 kali, kenapa ini, tapi nanti kita akan tanya lebih detail. Lalu nonton. Berhenti Mas Reza. Intinya Nggak apa-apa lah, nggak kuat, nggak usah dipaksa Mas Reza. Atau apa kayak soalnya
penyakit apa namanya? Jiwa apa? Oh iya. Ya nggak aman nanti istirahatin gue tak lanjut ngomong. Aman mas. Mas pokoknya gak kuat ngomong lo ya, gak apa-apa lo ya.